Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anakku kelas 6 Madrasah Aliyah Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro, atau bisa dikatakan kelas 12 agama. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam hal ilmu kalam. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang hubungan antara wahyu dan akal ya, dimana sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin bahwa kita harus meyakini, kita harus menyimpulkan bahwa wahyu itu berada di atas akal, sehingga tidak bisa ya kemudian dibalik ya, akal berada di atas wahyu. Artinya apa? Akal pikiran kita, akal pikiran siapapun, secerdas apapun dia, sejenius apapun dia, tetap harus tunduk ya kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bab selanjutnya, yaitu tentang iman dan kufur ya, dalam perspektif aliran kalam. Sebenarnya kita sebagai penganut ya katakanlah ahlu sunnah wal jamaah ya sudah memiliki terminologi sendiri atau pengertian sendiri terkait dengan iman itu apa, kufur itu apa ya, seperti apa orang beriman dan seperti apa orang yang kufur ya, kita sudah tahu, sudah paham. Cuman untuk memperkaya wawasan kita tentang bagaimana pendapat orang lain, bagaimana pendapat aliran yang lain mengenai iman dan kufur itu ya, kita perlu mengetahui, tapi ya bukan suatu yang harus kita yakini, melainkan yang kita ketahui itu adalah hanya sekedar untuk menambah wawasan kita. Ternyata ada orang yang berpendapat seperti ini. Sebenarnya sejak dahulu zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ada persengketaan perdebatan mengenai iman dan kufur itu ya, mereka sudah paham lah siapa yang beriman, siapa yang kufur ya. Namun perdebatan itu muncul ya, mengemuka ya, persoalan iman dan kufur itu adalah ketika terjadi suatu huru-hara atau prahara pada masa akhir kekhilafahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dimana pada masa itu ya terjadi suatu semacam Ali itu ya dikudeta ya sama kelompok yang lain atau kelompok Muawiyah, sehingga terjadilah suatu peperangan yang namanya perang Siffin. Nah, kemudian dalam perang Siffin itu ya dengan siasat cerdiknya kelompok Muawiyah yang pada waktu itu sudah hampir kalah, kemudian dia mengangkat Al-Quran di atas tombak ya, pura-pura menyerah ya. Lalu terjadilah suatu perundingan atau perjanjian yang kemudian disebut peristiwa tahkim ya. Nah, dalam peristiwa itu, peristiwa tahkim atau arbitrase itu kemudian ada kesepakatan yang mana dalam kesepakatan itu ya merugikan kelompok Ali. Nah, maka di antara kelompok Ali pun akhirnya terpecah ya, menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Syiah ya. Kita tahu bahwa Ali itu sendiri ya gugur atau wafat ya, di tangan kelompok Khawarij ya, yang mana orang Khawarij yang pada waktu itu membunuh Ali adalah Ibnul Muljam ya. Dia adalah seorang tokoh Khawarij yang sangat keras. Kembali pada pembahasan iman dan kufur ya. Nah, ketika terjadi peristiwa tahkim itu mulai muncul ya perbedaan mengenai apa sejatinya hakikat dari iman dan kufur itu. Karena kelompok Ali, kelompok Khawarij ya, terutama yang paling pertama kali mengemukakan persoalan ini, kelompok Khawarij itu menuduh atau menyimpulkan siapa saja, siapapun yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu mereka kufur, termasuk Ali ya. Menurut golongan Khawarij termasuk Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya, Muawiyah dan kelompoknya, itu mereka kufur ya. Dalil mereka tentu adalah ayat Al-Quran ya, yang ditafsirkan menurut nafsu mereka ya. Misalnya faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun ya, itu
ayat itu ditafsirkan secara menurut nafsu mereka. Barang siapa yang tidak berhukum pada apa yang difirmankan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Menurut pandangan mereka, mengapa mereka menuduh Ali dan kelompok Muawiyah tidak berhukum pada hukum Allah? Karena mereka telah membuat suatu perjanjian hukum di dalam peristiwa tahkim itu, yang mereka anggap menurut kelompok Khawarij itu menyelisih hukum Allah. Ya. Nah, ini cikal bakal munculnya masalah iman dan kufur. Ya. Jadi mereka menerjemahkan tentang iman dan kufur itu mengikuti hasrat dari nafsu mereka atau egoisme mereka atau fanatisme mereka terhadap kelompoknya. Nah, ketika golongan Khawarij sudah menuduh kelompok Muawiyah, kelompok Ali sebagai orang yang kufur, maka muncul pendapat-pendapat yang lain. Ya. Jadi menurut kelompok Khawarij, mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa tahkim telah melakukan suatu dosa besar. Ya. Nah, mereka-mereka yang melakukan dosa besar itu telah kufur menurut Khawarij. Namun Murji'ah ya berbeda pendapat. Ya. Berbeda pendapat. Ya. Sedikit saya sampaikan sebelum nanti pada pertemuan yang akan datang itu akan kita bahas lebih mendalam lagi. Ya. Kalau menurut Khawarij, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim kufur, melakukan dosa besar. Dosa besar artinya kufur. Nah, sementara menurut kelompok Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar itu tidak kufur. Ya. Orang yang melakukan dosa besar itu tidak kufur, ya. Melainkan ya dia dosa besar. Namun dosa besar itu tidak menyebabkan dia kufur atau keluar dari dinul Islam. Ya. Jadi tetap beriman, namun tetap orang yang melakukan dosa besar itu tetap beriman, namun berdosa. Ya, itu menurut pandangan Murji'ah. Ya. Nah, ada lagi pandangan yang lain dari kelompok Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini lain lagi pandangannya. Bagaimana? Menurut Mu'tazilah, orang-orang yang melakukan dosa besar, terutama orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim yang dipandang melakukan dosa besar itu, mereka dalam posisi fi manzilatin bainal manzilatain, ya. Berada pada posisi di antara dua posisi. Apa artinya? Mereka tidak beriman dan juga tidak kufur, melainkan di antara keduanya. Nah, ini menurut pendapat Mu'tazilah. Nah, maka kemudian ini hanya sebagai untuk memperluas khasanah keilmuan kita saja, ya, tidak perlu harus kita yakini. Karena kita sebagai kelompok, katakanlah sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah memiliki terminologi sendiri, memiliki pakem sendiri yang menjelaskan seperti apa orang beriman, seperti apa orang kufur. Itu sudah jelas, ya. Kita sudah yakini bahwa iman itu apa? Ya, iman itu adalah, ya, tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal amalu bil arkan. Itu iman. Jadi membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Orang yang dalam hidupnya melakukan tiga hal itu, ya, hatinya meyakini Allah dan Rasulnya, ya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian tubuhnya, anggota badannya mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu, maka mereka dalam keadaan iman, ya. Sepanjang bagaimana orang itu disebut kufur? Nah, dalam terminologi Ahlussunnah wal Jamaah, kufur itu ada dua, ada kufur akbar dan kufur asghar. Ya, kufur akbar adalah kufur yang mengeluarkan dari dinul Islam, sementara kufur asghar adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari dinul Islam. Ya. Kalau kufur akbar, ya, misalnya dia telah berbuat syirik, ya, dia telah melakukan keingkaran, ya, yang katakanlah menentang dinul Islam, menentang Rasulullah dan sebagainya, menentang Allah, ya, maka dia telah melakukan kufur akbar. Ya. Kalau kufur asghar misalnya kufur nikmat, ya. Nah, itu. Jadi kufur itu ada dua, ya, sehingga kita jelas, ya, bisa memahami siapa-siapa yang kufur, ya, siapa-siapa yang syukur, ya, siapa-siapa yang masih muslim, siapa-siapa yang keluar dari dinul Islam. Itu dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada patokannya. Ya, itu, ya, untuk pertemuan kali ini sekian saja. Silahkan, ya, kalian resum apa yang sudah saya sampaikan ini, ya. Silahkan ditulis di buku catatan pribadi kalian, ya. Kemudian, ya, nanti
hasilnya bisa diupload di Google Classroom. Saya rasa demikian ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Nun wal qalami masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.